Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Cayaningrum, NIM 19034094 dari kelompok 6 mata kuliah eksperimen fisika klasik dengan dosen pengampu Bapak Fakhrul Razi SPD MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai eksperimen siklus mesin kalor. Adapun outline yang akan saya jelaskan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode eksperimen, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Selanjutnya adalah metode eksperimen, di mana jenis metode yang digunakan adalah metode eksperimen secara langsung dengan melakukan pengukuran sebanyak 10 kali. Adapun tujuan dari eksperimen ini sendiri yaitu untuk menentukan prinsip kerja dari mesin kalor sederhana. Yang dapat dilihat pada slide terdapat gambar dari diagram alir eksperimen siklus mesin kalor, di mana langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan memulai percobaan eksperimen siklus mesin kalor. Kemudian melakukan settingan alat, di mana settingan yang pertama adalah settingan awal dengan merangkai dan memasang alat percobaan seperti pada gambar 1 eksperimen siklus mesin yang terdapat pada slide. Selanjutnya, memasukkan air panas dengan suhu berkisar 80 derajat Celcius dan air es ke masing-masing wadah plastik. Kemudian, menempatkan sensor suhu di air panas dan air dingin, serta memberi label pada air panas dan pada air dingin pada program. Selanjutnya, untuk settingan awal software, yaitu dengan mengklik Run Data Studio, kemudian membuat file bernama Heat Again Cycle. Selanjutnya adalah pengambilan data dengan memasukkan kaleng ke air dingin dan kemudian mencatat ketinggian bawah piston dan juga mulai merekam. Lalu untuk siklus yang dilakukan pada mesin kalor sendiri yaitu dari siklus A ke B dengan menempatkan massa 200 gram pada platform, kemudian dari proses B ke C dengan memindahkan kaleng dari air dingin ke air panas, kemudian dari proses C ke D dengan memindahkan massa 200 gram dari platform, kemudian untuk dari proses D ke A dengan memindahkan kaleng dari air panas ke air yang dingin. Selanjutnya, berhentikan merekam, lalu mencetak grafik dari siklus dan memberikan label pada keempat sudut grafik, misalnya A, B, C, dan juga D. Lalu mengidentifikasi jenis proses yang terjadi dan kinerja fisik pada mesin kalor dan juga memberi label pada proses yang terjadi. Selanjutnya yaitu mencatat hasil pengukuran dan memasukkannya pada tabel 1 dan percobaan eksperimen siklus mesin kalor selesai. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dapat dilihat pada slide terdapat tabel data pengukuran yang sudah diperoleh dari percobaan yang dilakukan, di mana dari tabel tersebut diperoleh nilai efisiensi dari data berkisar dari 11,2% hingga 15,6%, dengan nilai efisiensi rata-rata adalah 13,62%. Selanjutnya dapat kita lihat pada slide terdapat gambar plot grafik yang diperoleh dari percobaan, di mana grafik yang diperoleh terdiri dari 4 titik, yaitu yang menggambarkan proses isotermal dan isobarik, di mana proses A ke B pada suhu dingin saat kaleng sedang dimasukkan ke air panas dan beban diletakkan pada piston, ini merupakan proses isotermal. Sedangkan dari proses B ke C pada peralihan merupakan proses peralihan dari suhu dingin ke suhu panas, di mana saat kaleng berada di dalam air panas, suhu kaleng dari dingin berangsur-angsur berubah menjadi panas, di mana proses ini merupakan proses dari isobarik. Selanjutnya yaitu proses dari C ke D, di mana proses pada suhu panas saat kaleng sedang dimasukkan ke air dingin, sembari memindahkan beban dari piston, suhu kaleng masih suhu panas. Ini merupakan proses dari isotermal. Selanjutnya, dari proses
D ke A merupakan proses peralihan dari suhu panas ke suhu yang lebih dingin, di mana saat kaleng di dalam air dingin, suhu kaleng dari panas berangsur berubah menjadi dingin. Ini merupakan proses dari isobarik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari eksperimen yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja dari mesin kalor yaitu sesuai dengan dua proses, adalah di mana prosesnya adalah isotermal dan isobarik, di mana proses A ke B dan C ke D adalah proses isotermal, dan dari proses B ke C dan D ke A adalah proses isobarik. Isotermal sendiri merupakan proses yang terjadi pada suhu tetap, dan proses isobarik merupakan proses yang terjadi pada tekanan tetap. Dan dari eksperimen ini diperoleh dua ralat, yaitu ralat sistematis dan ralat acak, di mana ralat sistematis terjadi karena efisiensi maksimum dari alat mesin kalornya berbeda dengan efisiensi ideal yang didapatkan. Dan untuk ralat acak terjadi karena kesalahan atau ketidaktepatan saat meletakkan atau memindahkan beban dari piston, dan juga ketidaktepatan saat memindahkan kaleng dari air panas ke air dingin ataupun sebaliknya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.